Apabila nanti ku pergi jauh, usah kau kenang diriku lagi. Jangan kau tangisi kepergianku, anggaplah semua mimpi belaka. Apabila nanti ku pergi jauh, usah kau kenang diriku lagi. Biar semua berlalu, hilang bersama tidurmu, lupakan semuanya cerita tentang cinta. Garis pemisah antara kita menghambat tujuan cita-cita. Kiranya suratan takdir ilahi, anggaplah semua mimpi belaka. Garis pemisah antara kita menghambat tujuan cita-cita. Usah kau kenang diriku lagi. Jangan kau tangisi kepergianku, anggaplah semua mimpi belaka. Apabila nanti ku pergi jauh, usah kau kenang diriku lagi. Mengapa bencana kerap melanda? Sudahkah kita membaca? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Al-mukarramun, para habaib, wabil khusus Habib Bakir, pimpinan dari Majelis Ta'lim Warasatul Mustafa, Bapak Kiai Haji Sumarno Syafi'i, sahabat saya. Kemudian Ustadz Mamat, Ustadz Maman, kemudian Maman Mansuri, kemudian Bapak Wali Kota Jakarta Barat, Bapak-bapak pejabat sipil TNI yang saya hormati, dan yang saya banggakan, fans of Roma and Soneta, Forza, Forza, Forza. Alhamdulillah bahwa hari ini Forza Jakarta Barat memasuki usia yang kelima. Kepada Saudara Ketua Forza Jakarta Barat Muhammad Saleh, jazakumullah. Mudah-mudahan Forza di Jakarta Barat ini semakin solid, semakin saleh, semakin bermanfaat untuk
Salah satu tema dari malam ini adalah memperingati tahun baru Islam, bahwa Sayyidina Umar ibn Khattab selaku penggagas kalender Islam pernah menyatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat. Jadi memperingati tahun baru Islam itu adalah momentum yang strategis untuk mengadakan kontemplasi, perenungan, mengadakan evaluasi, muhasabah, menghitung untung rugi neraca amal ibadah kita selama tahun ini. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitunglah dirimu, hitunglah untung rugi baik buruk amal ibadahmu sebelum kamu nanti dihitung pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yaumuhu khairan min amsih fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu mithla amsih fahuwa khasir, wa man kana yaumuhu syarran min amsih fahuwa halik, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang kualitas amal ibadahnya, kualitas ilmu akhlaknya hari ini lebih baik dari kemarin, dia orang beruntung. Barang siapa yang kualitas amal ibadahnya, akhlaknya, ilmunya hari ini sama saja dengan kemarin, maka orang ini sudah termasuk orang yang merugi. Dan barang siapa yang amal ibadahnya, akhlaknya, ilmunya hari ini lebih buruk dari kemarin, maka orang ini termasuk orang yang celaka. Na'udzubillahimin. Kalau ada orang tahun ini imannya, takwanya, akhlaknya, ilmunya nggak naik-naik, sama saja dengan tahun kemarin. Tahun kemarin hafalannya kuliah kulhu, kuliah kulhu, kuliah kuhu, sholat kuliah kulhu, kuliah kuhu, nggak naik-naik. Bacaannya nggak nambah-nambah, ilmunya itu juga, akhlaknya gitu-gitu juga, maka sudah merugi. Betapa tidak merugi. Satu tahun ada berapa hari? Satu tahun berapa hari? 365 hari. Kalau selama 365 hari bacaan Quran kita nggak naik-naik, ilmu kita nggak nambah-nambah, kira-kira buat apa aja itu hari itu? Masya Allah, na'udzubillahimin. Apatah lagi kalau kualitas ilmu, iman, takwa, akhlak kita tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin. Wajar kalau Nabi bilang celaka. Tahun lalu Yasin masih hafal, tahun sekarang udah lupa. Tahun lalu sholat masih lengkap 5 waktu, tahun sekarang kadang-kadang doang. Inna lillahi. Oke. Untuk bisa menilai amal ibadah kita tiap hari, maka coba renungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Setiap manusia aku gantungkan perbuatannya, keberuntungannya fi 'unuqih. Unuk itu apa? Unuk itu menurut ilmu fisiologi di sini antara leher dan kepala. Leher itu menurut
ilmu fisiologi batang syaraf. Kalau kepala ini, belakang kepala isinya otak besar. Kalau di depan ini otak kecil terbagi dua. Yang satu yang namanya otak untuk membina kecerdasan, yaitu intellectual quotient. Yang satu emotional quotient, untuk mencerdaskan hal-hal yang bersifat rasa. Kalau di sini science teknologi. Nah, di belakang otak besar ini menurut ilmu fisiologi fungsinya adalah sebagai memory storage, tempat menyimpan ingatan. Memory storage, tempat merekam perbuatan-perbuatan kita. Terbagi atas 3 susunan syaraf. Pertama, saraf consciousness, saraf sadar, untuk menyimpan perbuatan kita yang baru, yaitu sehari, 2 hari, seminggu, setahun, 2 tahun, 10 tahun. Contoh, tadi pagi masih ingat sarapan makan apa? Masih ingat? Semalam ngapain masih ingat? Bulan lalu ada utang di warung belum bayar, ingat? Tahun lalu puasa belum bayar, masih ingat? Semua itu kenapa kita ingat? Itu bukti bahwa perbuatan kita tidak hilang, direkam, disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi 'unuqi, di otak belakang ini. Yang kedua, saraf subconsciousness, saraf setengah sadar, gunanya untuk menyimpan perbuatan-perbuatan kita yang sudah lama, puluhan tahun yang lalu. Makanya kamu boleh tanya nenek sama kakek, pasti dia ingat ketika pacaran dulu pada mereka masih muda. Betul? Dan Anda pasti ingat ketika dulu zaman kanak-kanak main gala asin, main tokadal, main petak umpet. Betul? Itu bukti bahwa perbuatan kita tidak hilang, direkam dan disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi 'unuqi, pada otak belakang ini. Yang ketiga, saraf unconsciousness, yaitu saraf bawah sadar, untuk menyimpan perbuatan kita yang memang kita belum sadar. Ketika kita berusia sebulan, udah ingat belum? Berusia seminggu, belum ingat. 1 hari ketika kita dilahirkan, belum ingat. Itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada saraf unconsciousness. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalquhu mansyura. Nanti semua itu akan aku keluarkan pada hari kiamat, kitaban yalquhu mansyura, seperti kitab yang terkembang, seperti komputer yang maha canggih. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Silakan baca sendiri bukumu, cukup kamu yang menghitung perbuatanmu pada hari ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, kamu akan melihatnya kembali. Dan barang siapa yang membuat kejahatan sekecil apapun, kamu akan diperlihatkan kembali. Persoalannya, percaya enggak Anda bisa melihat kembali perbuatan Anda puluhan tahun yang lalu? Percaya enggak? Dasarnya apa? Hah? Kalau orang dulu di zaman Nabi meragukan hal ini, apa iya deh saya bisa melihat kelakuan saya tahun lalu? Apa iya kita bisa melihat perbuatan kita 10 tahun yang lalu? Kayaknya masih ragu. Tapi zaman sekarang, zaman teknologi sudah sampai langit. Tahu teknologi? Science and technology itu ilmu Allah.
Iqra bismi rabbikal Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mulia, yang mengajarkan manusia dengan tulis baca, yang mengajarkan manusia yang dia tidak tahu menjadi tahu. Artinya apa? Semua ilmu apapun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat sendiri mengakui, la ilma lana illa ma'allamtana. Ya Allah, enggak ada ilmu buat saya kecuali yang engkau ajarkan. Jadi ilmu manusia adalah ilmu Allah. Siapa yang membuat otak manusia? Siapa yang membuat otak manusia? Siapa yang meletakkan otak di kepala? Dan siapa yang menghembuskan ilmu ke dalam otak manusia? Jadi semua ilmu adalah ilmu Allah. Gunanya untuk apa? Untuk menunjukkan kebenaran firman Allah. Contoh, tadi Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan perbuatan baik, buruk, sekecil apapun akan diperlihatkan kembali. Untuk membuktikan itu, maka Allah menurunkan satu ilmu yang bernama ilmu sinematografi, ilmu perfilman, ilmu videografi, ilmu video. Dengan melalui ilmu perfilman, Rhoma Irama bisa melihat kelakuannya persis 30 tahun yang lalu ketika merayu Rika Rahim. Gue ngomong bener ini. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa rinduku. 30 tahun yang lalu, sekarang bisa saya lihat lagi persis, gak kurang gak lebih. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Untuk membuktikan kebenaran firman itu, maka Allah menurunkan ilmu yang bernama ilmu sinematografi atau ilmu perfilman. Paham? Videografi, ente dengan gadget ente bisa syuting selfie, syuting apa saja. 10 tahun lagi anda lihat, ternyata faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Qul khairat al yasmut." Berkatalah yang benar atau diam. Kenapa? Karena kata-kata kita pun gak hilang. Misalnya Allahu Akbar, ini naik ke langit. Subhanallah, naik ke langit. Terekam satu lapisan langit dan nanti akan diperdengarkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai data autentik dalam pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Orang dulu nggak percaya, apa iyalah suara kita masih bisa kita dengar kembali. Tapi sekarang kalau orang nggak percaya suara bisa didengar kembali, terlalu. Kenapa? Karena sekarang sudah ada bukti dengan ilmu recording system, ilmu rekaman suara. Dengan ilmu rekaman suara, Rhoma Irama bisa mendengar suaranya persis 40 tahun yang lalu. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Saya dengar lagi sekarang, nggak kurang nggak lebih. Qul kharat awliyasmut, bicara yang benar. Kalau nggak diem, kenapa? Karena suaramu akan diperdengarkan kembali sebagai data autentik dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak.
Nah, jadi hikmah memperingati tahun baru Islam adalah untuk mengadakan kontemplasi, evaluasi, mengadakan muhasabah, menghitung-hitung. Sebetulnya menghitung itu bukan setahun sekali. Mau tidur baca apa doa mau tidur? Bismikallahumma ahya wa bismika amut, dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Artinya apa? Tidurmu tuh mati. Tidur itu mah Allah yatawaffal anfusa hina mautiha walati lam tamut fi manamiha. Allah yang memegang ruh manusia ketika dia mati dan ketika dia belum mati pada saat dia tidur. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Kalau itu orang mati, orang tidur itu ruhnya Allah pegang. Kalau Allah tahan ruhnya orang tidur tadi, maka dia nggak bakal bangun lagi, besok pagi dikubur. Tapi wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, ada yang aku kembalikan ruhnya, maka dia bangun. Maka bangun tidur kita baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah menghidupkan aku kembali dari matiku barusan, yang telah membangunkan aku dari tidurku barusan. Nah, sebelum tidur evaluasi, hari ini tadi saya sholat subuh nggak ya, sholat zuhur nggak ya, asar nggak ya, maghrib nggak ya, isya nggak ya. Tadi selama ini saya ngomong ada bohong nggak ya? Ada menghina orang nggak ya? Ada menyakiti orang apa tidak ya? Oh, tadi saya sholat subuh ketinggalan, insya Allah besok nggak akan ketinggalan. Oh, tadi saya ngomongin orang, besok saya nggak lagi ngomongin orang. Oh, tadi saya melakukan hal yang tidak baik, besok saya akan perbaiki. Faman kana yaumuhu khairum min amsik fahuwa rabih. Barang siapa yang kualitas amal ibadahnya hari ini lebih baik dari kemarin, maka itulah orang yang beruntung. Nah, jadi mengevaluasi diri bukan setahun sekali, bahkan harus setiap hari. Bahwa sekarang ini manusia banyak mengagumi manusia. Kalau lihat gunung-gunung yang tinggi, dia puji para insinyur. Kalau ngelihat Mercedes-Benz, dia puji orang Jerman. Kalau melihat Toyota, dia kagum sama orang Jepang. Kalau melihat gadget, dia kagum sama Korea, sama Cina. Padahal kalau Anda hidup berdasarkan Al-Quran, setiap Anda melihat kedahsyatan, Anda akan mengatakan Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Karena pada hakikatnya apa yang kita lihat ini, gedung-gedung yang tinggi, mobil mewah. Saya mau tanya, ciptaan siapa? Ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Kenapa ciptaan Allah? Jangankan orang bisa bikin sound system, bisa bikin besi, bisa bikin bangunan, bangun tidur aja nggak bisa, betul? Bangun tidur aja kita nggak mampu. Mana mungkin kita bisa bikin macam-macam? Allah yang kasih otaknya, Allah yang hembuskan ilmunya, Allah yang kasih tangan untuk bekerja. Jadi pada hakikatnya yang kita lihat ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya apa enggak? Kalau enggak percaya, lihat surah Yasin. Wa ayatul lahum anna hammalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Salah satu tanda kebesaranku,
bisanya manusia yang banyak aku muat di atas perahu. Wa khalaqna lahum min mithlih ma yarkabun, dan aku ciptakan lagi perahu-perahu seperti itu untuk mereka arungi. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun, aku ciptakan lagi perahu-perahu seperti itu. Aku ciptakan lagi kapal-kapal seperti itu untuk mereka arungi. Jadi Allah sudah jelaskan kapal laut itu ciptaan Allah. Kalau kapal laut ciptaan Allah, kapal terbang ciptaan siapa? Kalau kapal laut saja ciptaan Allah, mobil ciptaan siapa? Allah. Manusia diberi otak, diberi inspirasi ilmu, diperintah, bikin mobil, caranya begini. Bikin kapal terbang, dikasih ilmunya, caranya begini. Tapi kalau manusia jauh dari Al-Quran, tidak berbasis Al-Quran, maka dia akan menjadi manusia-manusia sekuler, manusia-manusia ateis yang menggabungkan teknologi dan mengecilkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira inilah renungan kita untuk ke depan ya, bahwa mulai saat ini biasakan introspeksi, muhasabah sebelum tidur. Yang jelek-jelek hari ini kita perbaiki besok, karena manusia akan hidup bahagia di dunia dan akhirat dengan kualitas amal ibadahnya. Tergantung kualitas amal ibadah kita hari ini dan di akhirat nanti. Oleh karena itu perbaiki dengan kualitas ilmu amal ibadah yang baik, insya Allah hidup selamat berkah dari dunia sampai akhirat. Nah, kira-kira sekedar ini yang bisa saya sampaikan, karena masih ada lagi penceramah kita, masih ada Habib Bagir, ada Kiai Haji nyanyi. Oke. Ya, bonus nyanyilah ya. Tapi saya mau nyanyi sambil kur, semuanya ikut kur, setuju? Ikut kur, setuju? Oke. Ini ya, Masya Allah, memang ya, Masya Allah, musibah, Masya Allah. Bertubi-tubi tahun 2017 ini 2000 lebih bencana. Ya, bencana itu bukan soal kebetulan. Yang namanya banjir, gempa bumi, gunung meletus bukan hal kebetulan. Jangankan gempa bumi, tsunami, daun kering jatuh saja itu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa bencana kerap melanda? Sudahkah kita membaca? Maksudnya apa? Kalau ada bencana, mari kita baca, kita introspeksi. Apakah ini cobaan, ujian, peringatan, atau hukuman? Kalau sebuah bangsa hubungan vertikalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala baik, hubungan horizontalnya kepada sesama manusia baik, dapat musibah, ini namanya cobaan untuk diangkat derajatnya. Tapi kalau tidak baik vertikalnya kepada Allah, kepada sesama manusia tidak baik, maka ini peringatan, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan, telah tampak bencana di daratan, di lautan,
karena ulah tangan manusia sendiri. Hal itu aku timpakan agar mereka kembali sadar, kembali ke jalan yang benar. Kalau itu hukuman, fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Kalau sebuah negara sudah dihancurkan, itu artinya sudah melampaui batas kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min. Nah, semoga bencana yang menimpa Indonesia, kalau itu ujian, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bangsa ini diberikan kesabaran dan ditingkatkan keimanan. Kalau itu peringatan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik hidayah kepada bangsa ini agar melaksanakan taubat untuk tidak melakukan hal-hal yang zalim lagi. Kalau itu hukuman, naudzubillahi min dzalik, karena kalau hukuman sudah itu namanya DP, first court, uang muka, nanti pada hari kiamat baru disempurnakan azab itu. Naudzubillahi min. Kita baca suratul Fatihah. Berkatil Fatihah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara-saudara kita di Palu, di Sulawesi Tengah, juga di NTB diberikan kesabaran, ketabahan, dan diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semua, dan apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Forza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.